Aneh lempar air kencing dalam botol. Waduh. Bukan botol. Iya. Jadi nih, mineral begini itu dibuka sama mereka. Beberapa ribu botol lah ke panggung waktu itu. Wih. Kayak gini, itu mereka pipis penuh, nggak ditutup, dilempar ke panggung. Jadi aneh satu band itu mandi air kencing semua. Mobil kita waktu itu mau dibalikin, mau dibakar. Walah. Sempat didorong-dorong dari luar gitu, kita goyang-goyang ini, wah habis dah nih. Aneh ngalamin, maksudnya atmosfer acara itu dari yang paling brutal sampai yang paling sakral, paling resmi, sampai lebih tegang daripada yang brutal. Aneh nyanyi waktu itu duet sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi sahabat The Update. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu artis sekaligus aktor, artis musisi sekaligus aktor. Siapa dia? Yaitu Habib Hussein Alatas. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah sehat Mas. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantap jaya. Nah, tentunya teman-teman sudah gak asing lagi ya dengan wajah tampannya, hidung mancungnya, dan suara khasnya yang tentunya selalu menggetarkan kita nih. Nah, teman-teman, mungkin sekarang biasanya kita sering lihat di televisi bagaimana Habib ini bernyanyi maupun jadi artis, jadi aktor. Yuk kita kulik langsung lah ibaratnya. Gimana Habib? Awal meniti karir nih, katanya Habib pernah menjadi penyiar radio. Terus Habib pernah masuk Indonesia Idol dan juara juga nih 2014. Juara 2. Dan Habib juga melakukannya jadi aktor juga nih. Ini pokoknya multi nih, luar biasa. Awal mula Habib masuk ke dunia kehidupan gimana sih? Kok bisa masuk jadi penyanyi, jadi aktor juga? Kalau nyanyi sih memang dari kecil udah seneng nyanyi sih. Awalnya tuh waktu masih SD tuh nyanyi-nyanyi acara-acara 17-an lah. Acara-acara RT RW kecamatan dan sekitarnya. Terus mulai ngeband, tapi belum profesional ya, masih ngeband hobi gitu. Itu dari SMP udah mulai. Oh, dari SMP udah mulai. Terus acting juga dari SMP udah mulai. Waktu itu pertama kali acting tuh programnya namanya Cinta Monyet. Cinta Monyet. Iya, itu aku masih SMP tuh. Itu udah mulai acting? Udah. Wah, terus ngeband bawain lagu pop, lagu rock, sampai lagu metal tuh mulai dari SMP. Gitu. Awalnya sih gitu, Mas. Awalnya seperti itu. Nih, kan saya lihat nih, Anda lihat Habib gimana kok bisa ikutan audisi Indonesia Idol tuh. Awal mulanya gimana, Bib? Idol. Nah, kalau Indonesian Idol itu audisinya di 2013 tuh, Mas. Oh, 2013. Audisinya 2013 di akhir tahun. Akhir tahun. Nah, waktu itu audisinya di Balai Samudra, Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Datang jam 5 subuh, pulang jam 10 malam. Dari jam 5 subuh pulang jam 10 malam. Jam 10 malam. Sampai rumah jam 12 lah. Wow. Dan itu masih nggak seberapa dibanding benar-benar perjuangan ya. Dibanding teman-teman lain yang ada sampai nginep-nginep kan dari luar kota, luar kota sampai nginep-nginep gitu. Waktu itu aja kan aneh di audisi Jakarta hari terakhir, hari ketiga. Hari terakhir. Terus sebelumnya tuh ada 16 provinsi audisinya. 16 provinsi. Jadi total kayak kalau nggak salah dapat bocoran tipis-tipis sih waktu itu ada 500 ribuan kontestan. Wow, 500 ribu kontestan. Kurang lebih. Luar biasa. Ini Habib jadi juara berapa, Habib? Waktu itu runner up nih, juara 2. Runner up, wow, juara 2. Juara satunya perempuan, Noella namanya. Noella ya, dan ketiganya Firza. 3 Firza. Waduh, luar biasa. Itu sebenarnya Mas, kalau sejujurnya aneh waktu itu
yang memotivasi Ane suruh ikut itu malahan teman-teman main sih. Oh, teman-teman main. Teman main ada beberapa temen yang dapat info lah soal bakal dibuka audisi idol gitu. Iya, iya. Salah satunya ada temen Ane namanya yang paling ngotot Ane suruh ikut, itu ada temen Ane namanya Chandra. Oh, Chandra. Jadi Abi bukan daftar sendiri? Enggak, didaftarin. Daftar. Terus juara juga. dia bilang, Ane kan dipanggilnya Anis nih kalau di tongkrongan nih. Oh, iya, Nis, ikut audisi Indonesian Idol katanya gitu. Ane nggak terlalu berminat awalnya gitu loh, karena Ane kan main musik metal nih kan. Kebayang nih, palingan di acara itu nggak boleh bawain lagu metal kan. Jadi Ane nggak terlalu nafsu lah gitu. Tapi dia motivasiin terus. Sampai akhirnya ngomong ke nyokap waktu itu, ke mamah nih, mah si Chandra mau daftarin idol masa gitu kan. Terus malah nyokap yang ngotot suruh cobain, kali aja rezekinya di situ gitu. Akhirnya nggak terlalu di follow up juga sama Anenya gitu. Tiba-tiba si Chandra itu udah daftarin di Fremantle waktu itu. Gitu. Jadi audisi pertama kalinya bukan di mana tadi? Bukan di Balai Samudra. Audisi pertama kalinya itu di kantor Fremantle waktu itu, di dekat Blok M tuh apa namanya? Barito. Oh, Taman Barito. Kantornya tuh Taman Barito. Dari situ baru ke Balai Samudra tadi yang ngantri banyak orang itu. Kelapa Gading. Gitu, Nah, kesan-kesan Habib di Indonesia Idol apa, Bib? Wah, Idol tuh dampaknya banyak banget ya. Pertama, edukasi pastinya. Edukasi. Karena kita nyemplung ke dunia showbiz yang lebih luas lagi. Indonesian Idol ini kan tarafnya internasional, bukan nasional. Dengan standar yang juga internasional gitu. Dengan penayangan siar juga yang internasional juga gitu. Iya. Dan untuk ajang sampai sebesar itu ya, pengalaman Ane pertama kali yang sampai internasional memang Indonesian Idol. Kayak gitu, karena kalau yang ajang-ajang nasional atau TV nasional aja atau label major nasional, Ane sebelumnya udah pernah di band Ane yang sebelum-sebelumnya tuh, Ane pernah bikin album, udah tour, bikin 10 video klip dan seterusnya, tapi kan itu nasional gitu. Nah, untuk Idol inilah yang jadi internasional gitu. Terus selain edukasi, pengalaman pasti, terus juga referensi, ya kan? Referensi. Gitu, terus juga Ane jadi tahu dunia broadcasting yang lebih luas lagi, jurnalistik yang lebih luas lagi, karena ketemu wartawan jadi banyak banget di situ. Jadi banyak teman dari wartawan, banyak teman dari TV, banyak teman dari radio, banyak teman seprofesi juga penyanyi dan juga aktor dan seterusnya. Jadi makin banyak kenal lah, makin banyak link dari situ. Terus jadi ya kita jadi benar-benar tahu gitu dunia yang Ane jalanin nih itu seperti apa tuh gitu. Gak cuma di atas panggung aja. Layar itu tahu ya. Sama di atas panggung gitu seperti apa. Sebenarnya ada sistem yang luar biasa. Sistem yang luar biasa ya. Itu sih salah satunya. Itu ya. Yang paling mengesankannya apa tuh, Bib? Indonesian Idol tuh kalau buat Ane batu loncatan. Batu loncatan. Tapi batunya gede. Batunya besar gitu. Banget. Kalau ada orang bilang Indonesian Idol adalah tujuan, sah-sah aja terserah mereka. Sah-sah. Tapi kalau buat Ane, enggak. Indonesian Idol tuh bukan tujuan. Buat Ane Indonesian Idol tuh kayak sekolah. Kayak sekolah. Kayak akademi gitu. Banyak ilmu yang Anda dapat di situ, banyak pengalaman, banyak link, banyak referensi, banyak pengetahuan gitu yang Anda dapat di situ. Dan bagi Ane itu bukan tujuan, tapi itu jalan. Gitu loh. Justru yang mesti para kontestan pikirin itu adalah setelah ajang itunya. Iya. Karena mereka baru nyemplung di dunia showbiz yang sebenarnya gitu kan. Kita algoritmanya seperti apa gitu. Nah, bukan di ajang itunya sih. Ajang itu dia cuma perlu jadi performer yang terbaik sebisa dia. Kasih penampilan stage act yang paling bagus yang dia bisa, kemampuan olah vokal yang paling bagus yang dia bisa, tunjukin referensi paling unik yang dia bisa. Sebatas itu show. Bicaranya kan namanya spektakuler show. Jadi ya it's all about show gitu kan. Tapi belum sampai ke karir yang sebenarnya gitu. Bicara karir, bicara setelah itunya. Gitu sih, makanya sebenarnya pepatah yang bilang jangan cepat puas bahkan berlaku di final Indonesian Idol menurut Ane.
ketika di final Indonesian Idol pun aneh masih ingat kalimat itu gitu, jangan cepat puas, dan ternyata bener aja. Lebih susah setelah Idol ya daripada pas Idol. Gitu. Setelah Idol ya. Gimana caranya dia ngelebarin sayap dan sayapnya tetap lebar gitu kan. Karena skena industri itu kan fluktuasi, Mas. Entar dunia konser, festival itu tuh banyak, gede gitu scene-nya. Ntar tiba-tiba sepi. Banyaknya on air, TV pada bikin acara, off air-nya nggak terlalu banyak. Kadang-kadang malah musik secara umum sepi. Tiba-tiba sinetronnya gila-gilaan di mana-mana gitu kan. Nah, kebetulan karena Ane juga main, Ane acting juga gitu. Ya. Jadi memang Ane ngeliat tuh. Dipasang surutnya tahu ya. Jadi berubah-berubah gitu. Makanya langkah bagusnya kalau seorang singer dalam hal ini dia juga mengerti bisnis. Jadi bukan cuma bisa jadi musisi yang baik, tapi juga jadi dia memahami apa itu music business. Jadi dia, at least kalau dia nggak terlibat sebagai pelaku bisnisnya, minimal dia tahu apa yang terjadi, kan gitu kan ya. Jadi jangan cuma nyanyi, dibayar pulang hore gitu. Boleh begitu terus gitu, harus berkembang, belajar. Mungkin salah satu cara mempertahankan eksistensi juga ya. Gitu. Nah, Bib, kan kalau idol itu solo karir ya. Sedangkan Habib ini dari kecil dan sampai sekarang nih pembawaannya lagu-lagu genre metal. Itu jadi hambatan gak sih? Enggak, aneh kalau bukan karena genre metal, aneh nggak ikut idol. Itu yang menjadi. Dan aneh nggak bakal disebut sebagai satu-satunya metalhead di idol. Iya kan? Ini ternyata yang jadi pembedanya ya, Bib. Iya, sebagai grand finalist ajang idol sedunia, metalhead sampai grand final, aneh. Jadi kalau misalkan Ani nggak main metal, nggak ada cerita itu. Jadi Ani sama sama yang lain. Satu. Kedua, kenapa Ani bisa bawain Toxicity, lagunya System of a Down di Ani bawain Skyfall dengan versi Gothic di Indonesian Idol, Ani bawain di Purple, Ani bawain lagu-lagu rock, lagu metal di Idol, justru karena Ani metalhead. Gitu. Malah Ani nggak kebayang kalau Ani nyanyi sama seperti kebanyakan kontestan yang lainnya. Memorable-nya di mana itu? Yes. Ya kan? Memorable-nya di mana? Bilang unik nih, punya value proposition-nya, pembedanya. Hanya tantangan paling besarnya sebagai orang yang berbeda adalah mental. Iya, berbeda itu bagus, benar. Iya. Tapi challenge-nya jauh lebih gila daripada yang sekedar bagus. Karena kalau bagus, orang akan langsung bilang yang lain juga bagus. Iya. Kan gitu masih kan? Betul. Dia bagus nih, itu juga bagus. Kan gitu. Dari 13 spectacular show, kontestan 11 besar, tentu semuanya bagus. Bahkan Mas di angkatan gue sendiri, itu gue ngelihat 100 besar angkatan gue tuh, bagus semua. Ada yang juara vokal se-Eropa. Wow. Dia nggak masuk spectacular show, tapi dia juara 1 se-Eropa. Ada yang udah sering juara festival folk nyanyi se-Indonesia berkali-kali di provinsi ini gitu. Jadi kalau ngomong, makanya yang bagus itu di 100 selesai juga ada gitu. Jadi jangan kalau saran aneh kalau mau ikut ajang Indonesian Idol atau X Factor atau Rising Star atau The Voice atau Got Talent dan semacamnya, jangan cuma kejar bagus. Maksudnya bagus di sini adalah konteksnya teknis dalam bernyanyi. Wah, suaranya keren ya. Jangan itu aja gitu. Percayalah, teman-teman kalian yang ikutan juga semuanya bagus. Semuanya pada bagus. Makanya bisa masuk ke situ, kan gitu kan? Iya. Ini juri-juri ini kurang selektif apa, gitu loh. Jadilah unik. Ya. Jadilah berbeda. Jadi rock ini yang jadi unik yang ada di Habib ya. Justru asbab rock itu. Jadi lanjut. Oke, dapat juga nih teman-teman. Makin seru nih. Terus. Ini daging semua nih yang Habib sih nih buat teman-teman The Updates. Nah, Habib, katanya Habib dari tahun 2008 ya sampai sekarang udah ratusan bahkan ribuan panggung kali manggung. Kalau katanya dihitung, nih Habib pernah kelempar botol tuh saat manggung. Gimana ceritanya, Habib? Kalau dihitung manggung yang aneh dari SD tadi lah ya. Oh, dari SD. Aneh sebelum 2008 aja udah pernah 4 band. Wow. Iya, SMA tuh. Tapi aneh pernah ngitungin, Mas. Pernah ngitungin. Tapi nggak semua.
Ini yang orang banyak nggak tahu. Ini pernah bahas di podcast, tapi udah lama banget dulu. Mungkin orang banyak yang lupa. Di tahun 2010 sampai tahun 2012, Ane pernah manggung 200 kali kurang lebih, nggak dibayar. Wow. 200 kali bro. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Karena Ane mau naikin nama band Ane dulu waktu itu, Children of Gaza. Iya. Jadi Ane sama Children of Gaza, sama band Ana, itu sekitar 200 kali manggung nggak dibayar. Itu flyer digitalnya Ane kumpulin di folder handphone. Bukan 20 kali ya, 200. Nah, jadi kalau orang dia harus tahu tuh proses Iya. sakit-sakitan di belakangnya. Betul. Kalau dihitung total dari awal manggung sampai saat ini, mungkin Mas ya, kalau Ane estimasi ya, Iya. kira-kira aja lah, average mungkin 1.500-an, mungkin lebih. 1.500. Mungkin lebih ya. Dari project solo dan kurang lebih sekitar 14 band yang pernah Ane vokalin. Kurang lebih. Ane additional juga di pas band. Di pas band? Ya. Terus Ane pernah project sama Ane sempat jadi vokalis di Rotor juga. Kalau ada yang tahu band metal zaman dulu Rotor. Tapi itu nggak sempat berjalan karena Bang Irfan keburu mendahului. Terus juga banyak lah gitu. Banyak ya. Masih di Edel nih, masih di Edel. Dilempar tadi dilempar belum, ya, dilempar belum kejawab, bener. Ada kejadian dulu. Pernah kejadian lempar 2000 botol. Iya. 2008 bulan Januari kejadiannya kalau nggak salah. 2008 bulan Januari. Waktu itu nggak sendirian, waktu itu ada Jamrut. Waktu itu Jadi ada lagi manggung besar nih berarti. iya, acara besar. Ada hampir 25 ribuan penonton. Wow. Waktu itu. 25.000 penonton. Itu 50.000 watt sound systemnya waktu itu. Itu ada Jamrut, ada Lock Guns, band Ani dulu waktu itu. Terus ada satu band lagi, Ani lupa nama bandnya apa gitu. Nah, ada 3 band itu. Jadi itu kejadiannya itu konser terakhirnya Kang Krisyanto. Dia mau resign dari Jamrut. Jadi dibikinin konser tuh pesta perpisahannya Kang Kris lah. Nah, gitu. Ani openingnya nih. Nah, ini kayaknya Jammers nih kecewa mungkin Kang Kris mau keluar tadi gitu. Bukan dilempar botol sebenarnya, Mas. Bukan botol. Ani lempar air kencing dalam botol. Waduh. Bukan botol. Iya. Jadi nih, mineral begini itu dibuka sama mereka. Beberapa ribu botol lah ke panggung waktu itu. Kayak gini, itu mereka pipis penuh, nggak ditutup, dilempar ke panggung. Jadi aneh, satu band itu mandi air kencing semua. Dan lebih parahnya lagi di lapangan Brigif waktu itu kan habis hujan. Iya. Jadi tanahnya blok-blok gitu. Aneh manggung kan di lidah panggung tuh. Iya. Di lidah panggungnya. Depan banget ya. Belum ditutup, lupa. Di lidah panggung, otomatis yang paling gampang kena Aneh dong. Aneh paling depan kan. Itu Aneh ngelihat sendiri. Sampai yang nyambitin air kencing dalam mineral tadi, botol mineral, itu sampai ngeker, Mas. Sampai ngeker gini. Nah, gitu. Jadi bukan random gini, bukan. Sampai ngeker, sampai nah, gitu. Itu Aneh lagi nyanyi, pernah kena gitu ya. Itu langsung sama stop ini. apa langsung masih tetap berlanjut? Itu mulai lagu kedua apa ketiga udah begitu. Aneh main 12 lagu, Aneh hajar sampai habis tetap. Udah kencing semua. Terus udah gitu kan habis hujan kan tanahnya blok-blok gitu kan. Itu udah sambitin tanah juga. Jadi tanah. Air kencing, tanah, air kencing, tanah, air kencing, tanah, air kencing. Aduh, parah. Tapi itu nggak terjadi sepanjang konser. Itu sekitar 4 lagu. Jadi dari kalau nggak salah dari lagu kedua, 3, 4, 5, 6 udah nggak gitu lagi. Mereka udah mulai nyanyi bareng. Nih, berarti ini peristiwa terburuk apa gimana? Bukan buruk sih. Kalau buat Aneh sih. Gimana tuh? Karena Aneh berangkat dari metal scene sih ya. Aneh berangkat dari skena musik metal. Jadi kalau buat Aneh sih biasa gitu. Oh, biasa. Cuma emang teman-teman band waktu itu kaget. Kaget ya? Karena ya mereka biasa festivalan juara di mana-mana, dihormati di mana-mana gitu. Sementara Aneh memang di metal scene udah ngalamin model-model begitu sebelumnya. Tapi itu emang parah banget sih. Kejadian itu emang bener-bener parah. Dan lebih parahnya lagi, mobil kita waktu itu mau dibalikin, mau dibakar. Walah. Sempat didorong-dorong dari luar gitu, kita goyang-goyang ini, wah habis dah nih. Itu bentuk kekecewaan fans ya, fans Jamrut. Kayaknya, karena Jamrut juga disambitin, Mas. Jadi bukan Logans doang. Sampai Jamrut juga disambitin juga gitu. Tapi nggak tahu sebanyak botol yang ke Aneh apa enggak itu. Itu salah satu yang paling
salah satu lah paling gokil itulah salah satunya. Teman-teman. Oke. Banyak sih. Ternyata sampai segitunya sering manggung gitu ya. Iya. Itu waktu sama band ya. Olah vokal doang ya. Kalau yang lebih menguji mental lagi waktu Ane solo. Karena kalau band kita kan rame-rame, apa-apa kita hadapin rame-rame kan. Iya betul. Kalau solo Ane sendiri. Ane manggung waktu itu di Indonesia bagian timur, Ane lupa. Waktu itu di Dobo apa di mana gitu, di Indonesia bagian timur. Itu waktu itu ada pejabat-pejabat dan masyarakat kumpul semua gitu, ribuan orang. Kita manggung, panggungnya gede banget. Lagi tengah-tengah nyanyi, tiba-tiba sound mati total. Itu depan wali kota, depan semua itu. Itu mati total. Ane taruh mikrofonnya, Ane ke depan, nyanyi bareng-bareng sama mereka nggak pakai mic. Itu sampai satu lagu selesai, terus alhamdulillah nyala lagi. Lampu apa? Powernya. Powernya bermasalah. Banyak hal-hal yang di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, kejadian-kejadian itu hal-hal yang terduga. Ya? Macam-macam. Pernah Jadi dicakar itu, juga sama teman-teman. fans. Ane pernah dicakar juga sama fans, berdarah. Waduh. Sini berdarah pernah. Gemes-gemes woi. Apalagi metal. Sakit woi. darah bro. Tapi tetap gini Bib ya. Tetap. Metal bener-bener mentalnya harus bener-bener teruji ya. Iya. Sebenarnya sih nggak cuma metal ya. Semua orang yang ada di dunia showbiz itu memang harus punya mental panggung. Mental panggung. Iya. Aneh ngalamin maksudnya atmosfer acara itu dari yang paling brutal sampai yang paling sakral, paling resmi, sampai lebih tegang daripada yang brutal. Ane nyanyi waktu itu duet sama Pak SBY di Istana Negara, di depan seluruh ambasador sedunia waktu itu. Itu lebih tegang daripada main di acara yang paling rokes gitu. Karena kita duet sama Pak Presiden saat itu, dibagi part lagunya yang bagi Pak SBY langsung, yang ngiringin Pak Mas Purwacaraka dengan full strings, yang nonton itu, wah itu juga pernah terjadi di salah satu gedung di Ancol. World Economic Press Conference waktu itu semua menteri ekonomi sedunia datang dan Ane nyanyi di situ. Ada Pak Jokowi segala macam. Ya hal-hal yang kayak gitu-gitu kadang malah lebih tegang daripada kita manggung di acara rokes gitu. Iya. Karena nih kalau salah harus bener-bener ya persiapannya kayaknya, effortnya, aduh. Makanya mental tuh sangat penting sih. Kalau enggak bubar jalan lagi manggung, bro. Kirain aku asal nyanyi doang, asal suara gitu. Karaokean berarti. Iya. Nah, kembali lagi nih ke Indonesia Idol nih. Kan juri-jurinya orang-orang senior nih di dunia musik, yang kalau gak salah kan ada Mas Dhani dan Mas Anang. Gimana sama senior-senior ini ketika dari awal sampai akhir sampai sekarang masih berkomunikasi baik? Kalau sekarang berkomunikasi sih enggak. Oh enggak. Udah enggak, iya. Tapi ya mereka orang-orang yang kompeten lah. Mudah-mudahan terus terjaga kompetensinya juga gitu. Karena kan setiap generasi itu punya bakat yang beda-beda lagi, baru-baru lagi. Mereka harus ditreatment sesuai dengan era mereka juga, dengan standar industri saat ini juga. Ya gitulah. Tapi kalau buat aku sih penjurian yang mereka lakukan, mensortir penyanyi dari sekian banyak menjadi 11 orang itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah, itu butuh insting yang kuat, butuh referensi yang banyak, butuh komunikasi yang baik dan seterusnya. Jadi buat aku ya mereka udah jalanin kerjaan mereka dengan baik lah. Udah rilis berapa lagu nih? Sebagai solois? Sebagai solois 5, sebagai band setelah Idol itu 1 album dan banyak single sih. Sebagai band ya. Kalau solo 5. Nah aku mau rilis lagi habis Lebaran Haji insyaallah. Habis Lebaran Haji bro. Mau rilis apa judulnya bang? Rahasia. Katanya judulnya beneran rahasia. Enggak. Nah, grup band yang diikuti itu tadi kan Log sama
Children of Gaza ya? Loganz tuh dulu, Loganz. 2007 sampai 2010 udah selesai, udah bubar juga bandnya. Saat ini Children of Gaza sama Purgatory yang aneh sebagai personil. Ya kalau edisional, sebagai edisional ada lumayan banyak, tapi itu edisional ya. Aneh ketika dibutuhkan lah gitu. Tapi kalau Children of Gaza sama Purgatory memang personil member tetap sama solo. Soalnya ada aktivitas di luar nyanyi juga mas. Gitu, aneh kan acting juga. Gitu. Acting, nah ngomong-ngomong acting pernah di film apa aja nih? Jadi aktor. Banyak ya. Layar lebar di antaranya 724, peran pembantu utama, terus ada Surga di Rumahmu peran utama, terus Demi Cinta. Waktu itu Demi Cinta tuh sama Mas Tora sama Ricky Harun tuh peran pembantu utama juga. Terus ini mau akan ada lagi nih horor, masih rahasia tapi. Terus sinetron pernah Namaku Safina, terus juga pernah Jalan Hidup Syarifah, terus pernah juga Jagoan Bola, FTV banyak lupa ya lumayan lah banyak banget nih. Ini yang gini nih yang muda berkarya ini luar biasa nih talentanya. Nah mantap. Sebenarnya sih kalau orang yang tahu aneh memang personal kenal aneh gitu ya, dia tahu kerjaan-kerjaan aneh, sebenarnya mereka tak paham bahwa lambatnya proses single by single aneh keluar sebagai soloist itu karena memang ada kerjaan-kerjaan lain yang aneh juga kerjain gitu, baik itu film, sinetron, band-band aneh gitu kan. Jadi bukan cuma solo aja gitu. Mungkin teman-teman yang solo aja mungkin bisa lebih produktif ya karena memang cuma itu ya kan gitu. Fokusnya kan itu. Nah kalau aneh kan ada Children of Gaza, ada Purgatory, ada solo karir sebagai aktor juga. Jadi itu harus berjalan juga gitu. Luar biasa pokoknya. Dan ada beberapa bisnis Habib juga. Ini multi talent. Oh, udah jadi penyanyi, musisi, aktor pula, pembisnis juga. Tentunya lika-liku kehidupannya itu banyak, Bib. Perlu di-sharingin nih ke teman-teman Dapet. Nah, Habib, yang namanya kehidupan itu kan pasti ada rodanya nih. Ada di atas, ada di bawah. Nah, berbicara dari mungkin awal meniti karir sampai sekarang, ada gak? Nggak apa-apa ya? Yes. Mengalami titik terendahnya. Titik nadir, wah gila, titik nadir. Kalau Nadine penyanyi, titik nadir. Gimana, Bib? Kayaknya yang paling berat di 2022 kemarin. Pas pandemi. Seluruh hidup aneh. Oh. Itu terendah kayaknya. Terendah. Iya. Gimana, Bib? Bisa di-share? Ya hampir semua entertainer ngerasain juga kan. Pandemi kan kita kan wadidaw gitu kan. Aneh mau bisnis juga susah buat jalan gitu. Aneh manggung ngalamin 19 kali dealing yang cancel semua. Syuting kita nggak boleh keramaian kumpul di lokasi. Wah betul. Semuanya nggak bisa jalan bener-bener lah. Keluarga juga ngerasain hal yang sama. Jadi teman-teman curhatannya udah nggak kehitung soal 2021, terutama 2022 kemarin ya. Itu ini bencana global. Itu semua orang ngerasain lah. Internasional bukan nasional lagi ya. Jadi semua orang sudah mengalami titik nadir. Titik nadir. Bukan aneh doang. 2022 rasakan itu. Alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan selesai lah. Ini tips-tipsnya bisa survive lagi sampai sekarang, bahkan mau luncurin album nih dalam waktu dekat ini ya, single. Gimana nih? Temen, banyakin temen itu. Yang bikin Ana selalu bisa survive dari dulu tuh temen sih. Silaturahim gitu. Silaturahim yang banyak, teman baik ya, temen yang orang baik ya. Makin banyak temen yang orang baik, penuhilah sekitar kita dengan orang-orang baik gitu. Jangan cuma 100-200 orang. Penuhilah sekitar kita dengan orang-orang baik yang care sama kita tuh bukan fake, bukan palsu gitu. Beneran care sama kita. Kita juga harus gitu ke mereka. Itu akan kalian rasain efeknya. Jadi dalam berteman itu harus take and give ya. Nggak hanya menerima. Salah satunya take and give. Itu faktornya banyak banget. Intinya banyakin teman. Nggak usah mikir banyakin link. Teman akan jadi link dengan sendirinya ya. Banyakin teman aja udah.
Dan juga makanya tadi gue bilang jangan mikir link, karena kalau kita mikir link, kita akan banyakin teman buat kerjaan. Iya, betul. Ketika kita nggak dapat kerjaan dari dia, kita agak malas untuk sering berteman sama dia lagi. Jangan begitu. Berteman aja yang banyak gitu. Berteman aja yang banyak. Emang udah janjinya orang banyak silaturahim, rezekinya makmur. Dibukakan. Iya kan? Rezekinya betul. Pasti beda ceritanya. Orang yang punya teman ribuan sama punya teman 10-20 tuh ceritanya pasti beda. Beda ya? Pasti beda. Langsam. Iya. Gitu. Salah satunya sih itu. Rezeki lancar, panjang umur ya. Amin. Iya itu. Terus juga jangan cepat puas dengan pencapaian. Jangan cepat puas dengan pencapaian. Berarti harus tetap terus belajar ya, upgrade. Iya, belajar selamanya kan. Selamanya. Apa yang gua alami Mas setelah Idol? Itu karena gua nggak puas. Oh iya. Gitu. Ngapain lu udah juara 2 Indonesian Idol malah main film? Waktu itu sejujurnya ini buat bahan pemikiran aja ya, gue nggak ada niat untuk pamer sama sekali. Contoh aja Mas, misalnya ketika gue main film setelah Indonesian Idol, karena memang gue punya cita-cita untuk jadi aktor gitu, tapi dengan cara yang genuine gitu ya, dengan cara yang benar gitu. Bayaran gue ketika gue main film pada saat selesai dari Idol itu jauh di bawah gue manggung gitu. Gue peran utama. Tapi bayaran 2 bulan gue syuting sama dengan 1 kali gue off air. Wow. Bayarannya. Jadi ngapain Sen? 2 bulan capek-capek gitu kan syuting reading ya kan, pengalaman karakter, take, keluar kota gitu kan, lama di sana. Baliknya sama dengan sekali manggung gitu pendapatannya. Karena pikiran gue waktu itu nggak cuma pendapatan gitu. Karena memang gue mau ngejar karir gue di dunia acting juga gitu. Gue ngefans banget sama Om Ahmad Albar. Sama Pak Haji Roma Irama. Karya musiknya legend. Aktingnya filmnya juga pada legend gitu. Ketika kita sebut Roma Irama, nggak semua orang kesebutnya Judi, nggak semua. Nggak semua orang sebutnya Mira Santika. Ada yang sebutnya Ani. Itu kan film gitu kan. Keren kan? Padahal dia seorang legend dangdut gitu. Lebih legend daripada penyanyi dangdut yang hanya nyanyi dangdut. Kan gitu kan? Wah gila, gue terinspirasi banget sama Pak Haji Roma, gue terinspirasi banget sama Om Iye gitu kan. Luar biasa ya. Iya, gue pengen gitu jadi seorang seniman yang multi talenta ya. Iya, tapi sebatas di dunia tarik suara dan acting. Gitu. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong bisnis nih, bisnis juga katanya nih. Bisnis apa aja nih yang dijalani sekarang? Ini lagi jalanin sekarang nih. Mungkin Mas kalau mau beli hewan kurban? Oh iya, lagi momentum. Iya. Kandang di mana? Di Condet, di Batu Ampar. Jadi Condet, Batu Ampar. Aneh itu rutinitas setiap tahun, udah 7 tahun jalan. Setiap 1 bulan sebelum kurban, itu Aneh jualan hewan kurban. Gitu. Itu mulai dari penggemukan? Enggak, emang cuma ketika momen itu dari kambing, sapi, domba, sapi dari yang 250 kilo sampai 1 ton lebih ada semua. Dan free ongkir, free potong. Gila, gue promo nggak? Gak apa-apa lah, Bib. Gitu. Itu bisnis gue ketika momentum mau kurban. Momentum. Nah, kalau bisnis yang memang berjalan setiap hari, Aneh ada usaha ini, skincare. Oh, skincare. Iya, skincare, parfum, skincare. Karena ini fashion enthusiast, sama senang fashion. Gitu, dari dulu senang fashion. Jadi ada Instagramnya ada namanya H151. Yang udah berjalan tuh parfum, sama ini kita mau coba olah di pabrik face wash ke depannya. Jadi memang itulah gitu. Terus di teras di rumah juga bikin kedai kayak gini juga. Teras rumah bikin kedai kopi karena Aneh senang ngobrol kan. Iya. Teman-teman pada tiap hari di situ. Kafe ya berarti depan rumah ya. Kedai kopi aja sih, kedai kopi kayak gini. Yes, ginilah. Luar biasa nih, bisa jadi panutan buat sahabat The Update. Jadi sahabat The Update ini banyak kan nih yang nonton usia 25 sampai 35. Berarti milenial. Pas, Aneh kan 25-an, berarti cocok. Cocok. Oke. Saya bisa banyak belajar nih sama Habib, luar biasa pokoknya. Padahal Aneh mau belajar bisnis sama Doi. Tapi belakang kamera aja.
Ya, Bib, ini kita nggak kerasa nih waktu udah cukup lumayan lama apa? Enggak, aneh ngosongin jadwal sampai pagi. Jadi kita sampai pagi nih podcast. Tenang aja ya pemirsa. Luar biasa Bib ini. Oke Bib, mungkin biasanya setiap bintang tamu kita mintai untuk memberikan motivasi khususnya kepada kaula muda yang ingin mungkin meniti karirnya seperti Habib, entah di dunia suara ataupun aktor. Mungkin kesan dan pesannya, apalagi di era yang sangat rumit ini. Betul. Tentunya kompetitornya atau berkompetisinya pasti banyak ya, effort luar biasa. Gimana Betul. Bib motivasinya buat anak muda? Sejujurnya sih banyak banget aneh kalau ditanya soal motivasi yang aneh pengen ngomongin, sebenarnya banyak banget. Tapi aneh coba rangkum ya Mas ya. Salah satunya yang paling berpengaruh pertama adalah aneh punya namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Iya. Ketika kita yakin terhadap sesuatu yang kita kejar dan kita jalanin, itu udah setengah menang sebenarnya. Itu setengah menang. Nah, ketika kita ragu, kita udah setengah kalah. Dulu aneh tipe orang sampai sekarang gitu, dan insya Allah seterusnya aneh tipe orang yang kalau aneh mau ngejalanin sesuatu, aneh udah ajak dulu, udah yakin dulu, ini gue pasti dapet nih. Aneh udah kayak gitu, tapi pakai insya Allah belakangnya ya. Aneh pasti dapet nih insya Allah. Aneh yakin. Kalau enggak gimana? Enggak ada enggak. Aneh orangnya begitu gitu. Itu pula aneh lakukan ketika aneh audisi Indonesian Idol. Itu pula aneh lakukan ketika setiap aneh casting film. Itu juga aneh lakukan setiap aneh mau ngadepin satu panggung-panggung yang apa, yang penting gitu ya. Ini pasti pecah nih. Gue yakin ini pecah nih. Karena ketika kita udah yakin begitu, itu mental kita tuh udah dengan sendirinya udah yang gue siap, udah kayak gitu. Itu psikologis. Jangan kita mau jalan terus kayak gue bisa nggak ya, tapi aduh, itu udah nggak bakal jadi benar gitu. Karena ada law of attraction, hukum ketertarikan ya kan. Ya. Jadi harus yakin dengan diri lo sendiri pertama itu. Kedua, banyakin teman sebanyak-banyaknya, tapi teman yang tepat. Karena ada model teman yang kalau Ustadz Ani bilang tuh malah jadi mudorot bagi kita, bukan jadi manfaat tuh dunia akhirat ya, atau bahkan malah jadi mudorot, malah malah jadi jelek kitanya gitu. Nah yang begitu jangan. Maksud aneh konteksnya adalah temen yang bikin ente jadi termotivasi, jadi punya spirit, jadi punya kemauan besar, jadi yakin kalau tadinya belum yakin. Itu teman juga bisa tuh yakinin kita kan. Teman-teman yang punya visi misi ya. Iya, yang mengerti visi misi kita gitu. Dua itu, tiga, jangan pernah puas dengan pencapaian. Lo harus hungry terus. Biasain harus hungry terus. Kalau bisa, ketika ada stage yang mana lo berhasil dapetin itu dan itu menghasilkan cukup banyak bagi lo, jangan dulu beli yang lo mau. Lo bakal kenyang soalnya. Gue pengen beli itu, dan untuk beli itu gue harus segini. Ketika lo udah segini, jangan dulu beli itu. Kenapa? Karena psikologis kita kena, Mas. Ketika kita buru-buru kejar apa yang kita mau dan kita dapat apa yang kita mau, itu kita udah kenyang gitu. Harus hungry terus, biasain begitu. Ada titik yang ntar lo nikmatin hasil lo. Jangan buru-buru pengen nikmatin hasil lo, jadi lo buru-buru kenyang, ntar lo nggak pengen makan yang lain. Padahal harus lapar terus, ibaratnya begitu. Sebutuhnya dulu, bukan aja ntar ada waktunya lo senang-senang. Maksud gue gitu. Jangan buru-buru gitu, mumpung apalagi mereka masih muda biasanya. Terus kalau boleh gue tambah lagi, kejar apa mimpi lo di dunia, tapi jangan lupa sama langit. Karena sebetulnya yang memuluskan, mempercepat, memperlambat, menggagalkan, memberhasilkan apa upaya lo, itu bukan diri lo sebenarnya. Ada yang mengatur itu semua gitu loh. Jadi deketin yang ngatur. Kebanyakan orang suka lupa ketika dia mau jadi penyanyi yang bagus. Dia mati-matian berusaha supaya vokalnya keren. Dia mati-matian pengen masuk label. Dia mati-matian pengen dapat panggung yang bagus. Pitching sana sini biar dapat gigs yang oke dan seterusnya. Tapi dia lupa buat minta sama yang menentukan itu bakal berhasil atau enggak supaya berhasil gitu loh. Biasanya setahu aneh, ketika orang sibuk ngejar dunianya tapi langitnya enggak, biasanya malah nggak bakal jadi. Kalau disayang sama Tuhan ya, malah nggak jadi biasanya. Karena dia sibuk ngejar dunianya doang gitu. Kalau dia sibuk ngejar dunianya doang, ini apa yang aneh yakini ya. Ketika dia sibuk ngejar dunia doang tanpa dia ngejar akhirat sama sekali,
ketika dia berhasil, nggak ngejar akhirat sama sekali ya, hanya dunia ya. Iya. Ketika dia berhasil, berarti dia nggak disayang. Saya. Kalau lo pengen berhasil dunia wal akhirat, kejar dua-duanya bos. Dua-duanya. Iya nggak mas? Iya, Kejar dua-duanya. Apa namanya, kewajiban kita sebisa-bisanya pelan-pelan kita jalani. Apa yang lo cita-citakan di dunia ini, lo kejar semampu yang lo bisa. Kalau guru Anda pernah bilang, cari duit biar banyak. Biar banyak mas, cari duit biar banyak, kewajiban jangan ditinggal. Gitu. Tepuk tangannya buat guru Anda ya. Jangan buat aneh. Aneh ngutip doang. Itu penting. Terakhir mas. Terakhir. Doa orang tua. Wah, dua orang tua. Doa orang tua. Mas, hampir semua apa yang Anda dapetin dalam hidup Anda itu udah diucapin ibu Anda. Sudah diucapin ibu Anda. Ini Anda ngomong, ini kan direkam ya. Ini akan terus diputar. Anda pernah ngucap nih waktu lagi kejadian nonton finalnya Bang Mike Mohede sama Bang Judika di TV waktu itu. Ane ngomong gini ke nyokap, ini kejadian nyata nih mas. Mah, ntar Anis kayak gitu tuh. Ane nunjuk Judika nih. Ntar Anis kayak gitu tuh mah. Ane kan orangnya suka begitu, suka nyeletuk. Ane yakin aja gitu. Sok tahu, Ane yakin nih. Berarti nggak tahu bisa pakai. Ntar Anis bisa kayak gini nih mah, kayak Judika nih mah. Nyokap ngomong, amin. Insya Allah Anis bisa kayak gitu. Ama cuma bilang, insya Allah Anis bisa kayak gitu. Judika juara berapa? Juara 2 ya. Anda juara 2. Terus lagi mas, ya? Anda pernah ngomong juga nih waktu itu pas Anda kuliah. Anda ngomong sama nyokap, mah, Anis pengen deh mah punya mobil baru, tapi nggak mau beli. Nggak mau beli. Pengen punya mobil baru, Grass, tapi nggak mau beli. Idol juara 2 hadiahnya apa? Percaya men, ketika lo mengandalkan Allah Ta'ala, kalau lo muslim ya, terus lo mengandalkan ridho dari ibu lo, lo mengandalkan teman-teman yang sayang sama lo, yang baik, yang manfaat bagi lo, apalagi nih, ini plus banget nih mas, lo punya guru agama yang membimbing lo, jadi lo bisa dapetin dunia wal akhirat, jangan dunia doang gitu. Karena biasanya mas, setahu aneh, ketika kita ngejar dunia akhirat, atau kita ngejar hanya akhirat bahkan, itu dapat dua-duanya. Tapi kalau kita ngejar dunianya doang, akhiratnya nggak dapat. Biasanya nggak dua-duanya malahan gitu. Kalau disayang, kan gitu. Nggak, gue maunya dunia aja, tapi gue malas ngejar akhiratnya. Tapi nggak apa-apa, gue maunya dunianya doang. Ya berarti lo harus nggak disayang, kan gitu kan? Kalau mau disayang ya kejar dua-duanya lah gitu. Kan lo pengennya pasti hidup naik mobil Jerman, mati masuk sorga. Kan gitu. Dua-duanya bisa. Kenapa enggak? Mas ini bisa. Bener nggak sih? Insya Allah. Jadi harus punya begitu gitu. Kebanyakan teman-teman anak seprofesi masalahnya suka di situ tuh mas, suka lupa di situ tuh. Ketika dia fokus mengejar karirnya dia, ketika ngejar yang urusan langitnya, lupa sayangnya tuh begitu gitu loh. Ada teman-teman aneh yang dua-duanya ingat dan aneh ngelihat itu karir langsam banget dan adem gitu. Aneh ngelihat banyak teman-teman aneh gitu. Itulah sedikit seenggaknya itulah. Oke, sahabat The Update, tentunya daging semua nih motivasi dari Habib. Luar biasa nih. Aneh kalau dipanggil Habib kayak orang soleh. Kayak orang soleh mas. Aduh, apa lah. Aduh. Tapi kan Sana. sampai dihilangkan. Oke Bib, ini sebelum kita closing ada beberapa pertanyaan cepat ya. Iya. Ahmad Dhani atau Anan? Ahmad Dhani. Children of Gaza atau Logan? Children of Gaza. Noella atau Firza? Firza. Label atau indie? Indie. Bikin single atau album? Single. Main film atau penyanyi? Nyanyi. Harus jawab. Pengusaha atau nyanyi? Apa? Pengusaha atau nyanyi? Ada skala prioritas. Nyanyi. TV atau YouTube? Aduh. YouTube. Wih, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bib
sudah thank you, menemani Mas. di podcast The Update kali ini. Sama-sama. Sungguh luar biasa penampilannya, performanya ini bener-bener daging semua isinya. Oke, teman-teman, sahabat The Update. Untuk The Update kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.